khatib untuk menyampaikan khutbah dengan judul Perjuangan Terberat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul a'la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu allahu bil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga kepada generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini izinkan khatib untuk berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada diri khatib yang dhaif khususnya. Marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berupaya menambah amal-amal salih yang menjadi perintahnya, berupaya untuk tidak pernah mendekati setiap yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya berbekal iman dan takwa yang kuat, kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah siang hari ini, karena masih dalam bulan Rabiul Awal, maka izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah dengan judul Perjuangan Terberat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlaknya. Bapak-bapak dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap rasul atau utusan Allah dalam mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya tentu melewati perjuangan yang luar biasa. Tidak semua yang didakwahi mengikutinya,
tidak semua orang yang diajak untuk memeluk agama Allah dan mengimani ajaran-ajarannya kemudian mengikuti apa yang disampaikannya. Pasti ada penentangan, perlawanan, cacian, makian di sana sini. Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah riwayat ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, artinya sudah periode Madinah setelah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, adakah hari yang lebih berat bagimu daripada hari di saat perang Uhud?" Kita tahu bersama bahwa sejarah telah mencatat ketika perang Uhud di Madinah, umat Islam mengalami kekalahan. Padahal perang itu dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sampai kena lemparan batu dan panah, mukanya dan wajahnya berdarah-darah, sampai beberapa gigi beliau yang mulia tanggal karenanya. Tapi ada fase sebelum itu, yakni ketika masih di Makkah Al-Mukarramah. Beliau bercerita bahwa hari terberat yang dialaminya selain saat perang Uhud adalah hari Aqabah, tepatnya di musim haji, ketika beliau menawarkan diri agar mendapat perlindungan dari kabilah-kabilah di Taif, sekaligus agar misi dakwah beliau tersampaikan kepada mereka. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menempuh perjalanan dari Makkah ke Taif sejauh kurang lebih 60 mil jauhnya, dan berdakwah di sana selama 15 hari. Setiap warga Taif yang ditemuinya di beberapa tempat atau di berbagai tempat disapa dengan ramah oleh Rasulullah, ditawari untuk memeluk agama Islam dan mengesahkan Allah. Banyak, bahkan tidak satupun di antara mereka yang mau menerimanya. Puncaknya pada malam Aqabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kembali agar mendapat perlindungan dari kabilah-kabilah di sana. Namun ternyata tidak satupun kabilah yang bersedia menerimanya. Beliau diusir dengan kasar dan bahkan dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah-darah. Maka beliau pun merasa terpukul hatinya, sedih dan bingung yang teramat sangat. Lalu beliau pun pergi bergegas meninggalkan Taif. Melihat kekasihnya bersedih, Allah subhanahu wa ta'ala segera menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Tepat saat mengangkat kepalanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di atas awan. Malaikat Jibril pun memanggil dan menyampaikan, "Ya Muhammad, innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa ma ruddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla mendengar apa yang kaummu katakan kepadamu. Allah juga mengetahuinya bagaimana jawaban mereka. Sekarang Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah apa saja sesuai dengan keinginanmu terhadap mereka. Kemudian
Dalam waktu yang bersamaan, malaikat penjaga gunung pun datang dan menyapa, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa inna malakul jibal wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta an udbika alaihim al khasyabain." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar pernyataan kaummu kepadamu. Aku adalah malaikat penjaga gunung yang diutus Tuhan kepadamu untuk engkau perintahkan sesuai perintah yang diinginkanmu. Jika engkau mau, aku akan timpakan kedua gunung itu kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, itulah tawaran Allah dan para malaikatnya ketika Rasulnya disakiti. Barangkali Nabi kita Muhammad SAW ingin membalas kaumnya yang tidak mau menerima dakwah nabinya, bahkan mengusirnya dengan kasar itu, dengan siksaan. Tapi apa jawab Rasulullah? Dalam hadis Bukhari Muslim disampaikan, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a." Wahai para malaikat, justru aku berharap dari sulbi atau keturunan mereka Allah mengeluarkan orang-orang atau generasi yang mau menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang Allah banggakan karena merupakan makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang akhlak beliau. Maka dengan kejadian ini dan berbagai macam kejadian yang mencerminkan akhlak luhur Rasulullah, Allah mengabadikan hal itu dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang agung atau akhlak yang luhur. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa demikian? Karena Nabi menyadari bahwa beliau diutus oleh Allah kepada manusia itu bukan untuk membinasakan manusia, tidak untuk membasmi dan menghabisi manusia, tapi untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, tidak hanya manusia. Nabi ingat dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau ke dunia ini adalah kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Oleh karena itu Nabi Muhammad walaupun disakiti seberat apapun, beliau tidak akan membalas dengan sesuatu yang menyakiti dan menghabisi mereka. Tapi beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Duhai Allah, tunjukkanlah kaumku ini karena sesungguhnya mereka itu belum tahu tentang apa yang aku sampaikan ya Allah. Dan Rasul berdoa kepada Allah, kalau sekarang mereka belum mau menerima dakwahku ya Allah, maka anak-anaknya perkenankan menerima dakwahku. Kalau anak-anaknya belum juga mau menerima, jadikanlah cucu-cucu mereka ya Allah orang-orang yang menyembah Engkau dan tidak menyekutukan Engkau ya Allah. Itulah perjuangan Rasulullah yang kadang-kadang menemui perjuangan yang sangat berat, yang bahkan nyawa taruhannya, tapi beliau balas dengan akhlak yang sangat mulia. Dengan kejadian ini bisa kita simpulkan dan kita ambil pelajaran, kita adalah orang-orang penerus perjuangan Rasul. Maka ketika berhadapan dengan sesama umat atau dengan siapapun, ketika mereka tidak sesuai dengan harapan kita, kita ingat dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, bercobalah atau mencobalah untuk berbuat yang selembut mungkin hati kita dengan berdoa, mudah-mudahan hari ini mereka belum sadar, di waktu yang akan datang mudah-mudahan Allah membukakan hatinya dan menyadarkan mereka sehingga mengikuti apa yang kita inginkan untuk mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini tentang perjuangan Rasul dan akhlak mulianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun singkat, tentu ini adalah dari Allah yang benar datangnya. Yang khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله